Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Today in the special opposing we will discussing about integrasi nasional. Before we start, let me introduce your team. First, Richard Pu, speaker. Second, Rifli Alang, speaker. Three, Richard Pamai, speaker. Integrasi nasional dan pluralitas masyarakat Indonesia. Poin 1 yaitu pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Siafers Bahar 1998. Tentang integrasi, Mayor Wiener 1971 memberikan 5 definisi mengenai integrasi, yaitu poin A, integrasi menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu wilayah dan proses pembentukan identitas nasional. Membangun rasa kebangsaan dengan cara menghapus kesetiaan pada ikatan-ikatan yang lebih sempit. Poin B, integrasi menunjukkan pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotaan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Poin C, integrasi menunjukkan pada masalah menghubungkan antara pemerintah dengan yang diperintah. Poin D, integrasi menunjukkan pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Poin E, integrasi menunjukkan pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Poin 2, pentingnya integrasi nasional. Masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga menyiapkan potensi konflik atau pertentangan. Poin 3 yaitu pluralitas masyarakat Indonesia. Kenyataan bahwa masyarakat Indonesia merupakan masyarakat pluralis atau masyarakat majemuk merupakan suatu hal yang sudah sama-sama dimengerti. Sedangkan menurut Pierre L. van den Burgt, masyarakat majemuk memiliki karakteristik nasikun 1993 ayat 33. Poin A, terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Poin B, memiliki struktur sosial yang berbagai-bagai ke dalam lembah-lembah yang bersifat non-komplementer. Poin C, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar. Poin D, secara relatif seringkali mengalami konflik di antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Poin E, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling ketergantungan dalam bidang ekonomi. Poin F, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain. Poin 4, potensi konflik dalam masyarakat Indonesia. Dengan kondisi masyarakat Indonesia yang diwarnai oleh berbagai keanekaragaman, harus disadari bahwa masyarakat Indonesia menyimpan potensi konflik yang cukup besar, baik konflik yang bersifat vertikal maupun bersifat horizontal. Strategi asimilasi. Asimilasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan
atau lebih menjadi satu kebudayaan yang baru, di mana dengan percampuran tersebut maka masing-masing unsur budaya melembur menjadi satu sehingga dalam kebudayaan yang baru itu tidak tampak lagi identitas masing-masing budaya pembentuknya. Poin kedua, strategi akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran dua macam kebudayaan atau lebih sehingga memunculkan kebudayaan yang baru, di mana ciri-ciri budaya asli pembentuknya masih tampak dalam kebudayaan baru tersebut. Dengan demikian berarti bahwa kebudayaan baru yang terbentuk tidak melumat semua unsur budaya pembentuknya. Poin 3, strategi pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang. Thanks a lot to Mr. Aidinal as a lecturer in the subject.